Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya Muhammad SAW, viralkan kepada semua hamba-hambaku yang merasa diri berlumur dosa. Tuh. Kalau ayat yang mengatakan demikian, pasti terjadi. Anda hamba-hamba yang bahkan memvonis dirinya itu, saya tuh banyak dosa, saya nggak tahu Allah masih terima saya apa enggak, saya nggak tahu kalau saya kembali masih diterima nggak taubatnya. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah ada kesan begitu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, kata Allah, teruskan ayatnya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Kalau engkau serius mau kembali, benar-benar ingin kembali kepadaku, tobat sekarang, aku ampuni semua dosa-dosamu. Ya, itulah rahmat Allah, gratis tanpa bayar. Kita itu tidak dituntut untuk bisa meraih hasil. Yang dituntut itu adalah keberanian untuk berikhtiar mengatasi berbagai ujian yang dijalani. Hasil serahkan kepada Allah. Karena itu kita punya ikhtiar dan tawakal. Hasil itu kan masa depan. Ikhtiar itu sekarang akan kita lakukan. Kita nggak bisa menatap masa depan dalam arti menentukan, ya kan? Mengetahui hasil masa depan itu terserah Allah. Karena ilmunya kan ilmu Allah masa depan tuh. Masa kini itu yang kita lalui. Nah, masa kini itu babnya ikhtiar. Masa depan itu tawakal. Kita tidak dituntut untuk menentukan masa depan, tapi kita dituntut untuk merencanakan apa yang akan kita alami di masa depan itu. Rencanakan dari sekarang, itulah ikhtiar. Hasilnya biarkan Allah yang menentukan, yang menilai dari apa yang kita ikhtiarkan. Selama hidup itu berbuat yang baik, berbuat yang mulia, berbuat yang saleh. Mata memandang yang baik, lisan bicara yang baik-baik, telinga mendengar yang baik, kalau usaha-usaha yang baik, kalau jadi pejabat yang baik, kalau jadi ustadz yang baik, jadi suami yang baik, istri yang baik. Supaya apa? Saat masuk ke alam kubur, kebaikan itu terakumulasi, diangkat derajatnya oleh Allah. Itulah sebabnya mengharapkan kuburnya jadi makom. Itu pesan. Ditanya, mau kemana? Ke makam. Itu pesan yang dalam sekali, mengingatkan kita hidup yang baik-baik. Karena itulah kata makam di ayat tadi disusulkan dengan tadzkir. Dari dzakkara yudzakiru tadzkiran, ya, menggunakan bentuk fa'ala yufa'ilu, bentuk tadarruj, sesuatu yang bertahap. Memang untuk jadi baik itu enggak langsung seketika, mesti bertahap. Apa dikira untuk datang ke sini itu bisa tiba-tiba datang? Belum tentu. Butuh latihan dulu. Apa langsung bangun bisa langsung tahajud demikian? Belum tentu. Butuh latihan dulu. Dan setiap latihan itu diapresiasi oleh Allah. Karena itu Nabi sangat menyukai sedikit tapi konsisten. Kenapa? Karena setiap tahapannya itu dinilai oleh Allah. Saking rahmannya Allah, tidak melihat langsung kepada hasilnya, tapi setiap tahapan yang dilakukan itu langsung diberikan pahala. Rizki sudah Allah atur. Anda riba atau enggak, tetap tidak akan mengurangi rizki Anda. Jangan khawatir. Ya, bukan aib. Demi Allah saya katakan, ya, saya tidak punya kedudukan pekerjaan seperti teman-teman sekalian. Tapi saya bersandar dan punya keyakinan seperti apa yang Allah sampaikan. Kerjakan nih kata Allah, saya jamin. Saya kerjakan. Dan sampai hari ini alhamdulillah. Bukan aib kalau ngontrak, bukan aib kalau minjam. Aib itu ketika Anda ngontrak tidak mau bayar. Aib itu ketika Anda minjam tidak Anda lunasi. Yang jadi persoalan itu kadang-kadang Anda disibukkan dengan gaya, itu masalahnya. Ya, sedangkan gaya bukan dilurus dengan tekanan. Jadi telah saya jelaskan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kembali lagi seperti apa yang tadi saya sampaikan. Jangan khawatir kalau ada terkait dengan yang demikian. Kalau bisa diselesaikan dengan syariah, selesaikan. Kalau tak mampu kemudian atau terlampau sulit dan memberikan dampak lebih besar kepada perekonomian, atau bahkan mohon maaf kegoncangan di rumah tangga, maka Anda bisa ambil itu sebagai jembatan. Setelah itu keluar, tinggalkan dan kembali kepada dalil. Buka hatimu, luaskan, tancapkan pada jiwamu. Kalau engkau sujud minta ampun sekarang, minta rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan selama hidup. Kurang apa coba? Itulah rahmat Allah. Karena itu ketika ada hambanya yang beriman dan ada hambanya yang ingkar dengan yang munafik, Allah lebih memberikan perhatian kepada yang ingkar, yang munafik, supaya sama-sama beriman. Kurang sayang apa lagi coba? Jadi kalau mau berbuat maksiat itu merenung dulu sebentar gitu ya. Merenungkan sayangnya Allah kepada kita. Apa tega melepaskan sayangnya Allah dengan perbuatan maksiat yang dipilih. Konsisten aja jaga itu sampai meninggal. Insya Allah husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya.
biasa istighfar, dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, udah refleks tuh. Faidah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia nggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri, sehingga ketika dosanya diampuni, dia nggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik, tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata nggak senang lihat yang nggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan. Maka kata Allah, hei, maukah saya berikan engkau jaminan, jika engkau bisa mampu memaafkan orang lain dan berusaha beramal dengan itu, saya akan ganti kelapangan hatimu dengan surga yang luas daripada lapang, lebih luas daripada lapang yang pernah engkau tekati. Jadi barangkali Anda diuji dengan pernyataan demikian, perasaan-perasaan tidak suka. Mohon maaf, mungkin Anda lulus dalam ujian sholat, lulus dalam ujian zakat, lulus dalam ujian berhaji umrah, tapi Allah yang memberikan surga yang lebih bagi Anda, yaitu seluas langit dan bumi. Maka luluslah dalam ujian yang dimaksudkan. Terakhir, perhatikan baik-baik. Jika Anda memaafkan kesalahan orang lain, maka manfaat yang kedua kata para ulama, Anda akan ditutup oleh Allah persoalannya dengan orang yang bersangkutan. Maka Anda tidak akan pikirkan dia lagi. Selesai. Tapi selama orang itu tidak minta maaf kepada Anda, maka dia tetap mengumpulkan dosa-dosa sampai dengan hari kiamat. Dia tidak ada ruginya memaafkan orang. Ya, tidak ada ruginya memaafkan orang lain. Jelas sampai sini? Baik, Allah Ta'ala alam bissawab. Karena itulah setiap berganti tahun datang hari kelahiran, coba koreksi diri. Muhasabah. Bukan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak produktif. Orang punya budaya kita hormati, tapi kita punya iman. Iman itu kita tampilkan. Jangan iman dikalahkan oleh kebiasaan yang bahkan mereduksi iman. Muncul hari lahir, datang tahun baru, datang bulan baru, koreksi diri. Sampai sekian usia itu berapa amal yang dikumpulkan. Makanya nama usia yang melekat pada usia dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahkan bahasa Arab standar disebut dengan umur. Apa artinya umur? Dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berkah, sesuatu yang sukses, sesuatu yang melahirkan kebahagiaan. Jadi kalau Anda ditanya berapa umur Anda jawab 50 tahun. Sesungguhnya kalimat itu dititipkan oleh Allah untuk bertanya kepada jiwa Anda. Selama 50 tahun itu berapa manfaat yang sudah Anda hadirkan? Selama 50 tahun itu amal apa yang sudah Anda siapkan? Kalau Anda wafat saat ini, apa yang Anda pulang mendapat? Setiap datang tahun, setiap datang yang baru, bulan yang baru, koreksi diri. Karena Allah masih memberi kesempatan, dan boleh jadi kita wafat di tahun yang kita sebutkan baru itu. Kalau memang ada kelemahan, jangan tutupi kelemahan itu dengan pura-pura kuat. Cari solusi. Kalau tidak tahu bertanya, kalau tidak paham konsultasi, supaya kesulitan itu tidak dipendam sendiri. Orang yang terus memendam kesulitan tanpa solusi, maka mengakumulasi kesulitan itu bahkan menyakiti dirinya. Bisa beri contoh. Ini apa? Beratnya kira-kira berapa? Saya ulang ya. Ini spidol beratnya kira-kira berapa? 100 gram. Oke. Singkatnya ringan nggak? Belum tentu. Lihat ini. Pegang terus begini. 10 menit mulai berat. 30 menit makin berat. Pegang seharian. Tangan bengkak kan? Masalah kecil itu, kalau terus dipendam, dipegang, gak pernah diselesaikan, ujung-ujungnya hanya menyakiti fisik saja. Semakin berat, walaupun dia kecil. Tapi kalau Anda tempatkan spidol di tempatnya, dan kalau tak paham bertanya pada orang yang paham, itu akan mengurai setiap yang kecil menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Berubahlah dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status dari almarhumah dan jenazah. Karena itu,
pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab secara bertahap. Orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Kalau hidup ingin berkah, hidup ingin sukses, hidup ingin bahagia, tinggalkan segala yang dilarang. Minimal hati lebih tenang. Rezeki itu udah diatur. Tapi ketenangan itu senapas dengan ikhtiar kita. Jadi kalau nyari sesuatu yang sudah diatur, ikuti aturannya. Jangan keluar aturan. Dapatnya lebih banyak, iya, tapi ketenangan hilang. Mungkin terasa ada tambahan, tapi karena tidak berkah, ketenangannya hilang. Itu sudah rumus. Kata Allah, jika engkau menerima sesuatu yang kurang menyenangkan, dicela, dihujat, tengok dulu ke diri kita. Ada enggak hujatan itu yang memang sesuai dengan perilaku kita? Jika memang ada, jangan merasa berat kita untuk mengoreksi diri dan meminta maaf. Jelas ya? Maka lihat siapa yang menghujat. Apakah orang yang berilmu? Orang yang soleh? Yang soleh itu kalau mencela, tidak mungkin soleh mencela kepada sesuatu kecuali ada perbaikan di dalamnya. Karena lawan soleh itu salah. Jadi kalau orang soleh itu mencela kepada yang salah untuk diperbaiki kesalahannya. Salah mencela kepada yang soleh karena memang iri hati dengan kebaikannya. Jadi kalau ada seseorang menghujat, mencela, tanya, betul nggak isi hujatan itu ada dalam diri kita? Kalau ada, wasari'u ila maghfirah. Jangan tunggu waktu dan gengsi untuk mengevaluasi. Kata Allah, hei, rendahkan dirimu untuk menerima itu dulu, lalu koreksi. Tapi kalau tidak ada itu, yang diberikan tidak sama, yang dituduhkan tidak serupa, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Aku tawarkan, aku siapkan, kata Allah, surga seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita sudah sadar, ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Supaya nggak lalai tadi ya. Maka Al-Mumtahanah ayat ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Qad ya'isu kama ya'isal kuffara min apa? Ashabil kubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan rizki. Kita harus takut kalau ditinggalkan oleh yang punya rizki, Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia. Subhanallah. Punya Allah. Ada yang kurang. Ini la ilaha illallah tertanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Kalau merasa punya Allah nggak akan kekurangan. Yang miskin itu yang nggak pernah merasa cukup, yang nggak ada Allah dalam dirinya. Maksudnya nggak ada la ilaha illallah. Jangan lihat orang, jangan dengarkan orang. Yang dihisab itu kita. Pilihan hidup, pilihan kita. Mau kerja silahkan. Mau di bangunan, mau di jalanan, mau di pendidikan, mau di arsitek, itu pilihan. Yang pasti jangan pernah berbuat maksiat. Karena seorang dimuliakan dengan amal solehnya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan banyak ilmunya, tapi berapa banyak semua itu menjadikan dia dekat dengan Allah dan mampu beramal soleh. Terima setiap ujian dengan sabar. Terima. Bagaimana cara menerima dengan sabar? Rasakan begini. Ketika datang ujian, bukan saya saja yang diuji. Semua orang juga punya ujian. Alhamdulillah ya Allah, kau percayakan kepada saya bukan pada yang lain. Berikan kekuatan, terima dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat ini seringkali dipahami sempit. Kalau ada yang meninggal saja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua punya Allah kok. Kalau Allah mau ambil, kembali kepada Allah. Kita ikhtiar dulu. Ya, kita berusaha. Lalu kita simpulkan, semua Allah yang berkehendak punya Allah. Jiwaku pun punya Allah. Kalau Allah mau ambil, selesai. Aku cuma menjalani titipan. Mungkin sudah selesai titipannya kepada aku. Hadirkan keyakinan ini, lalu bawa dalam sholat. Sampaikan permohonan kita. Karena itu kalimat sabar menerima ujian disandingkan oleh Allah dengan sholat. Dan orang yang sabar menerima, lantas dia datang lewat sholat, dijanjikan oleh Allah seketika itu aku akan kabulkan segala permohonannya dan aku hilangkan kesulitannya. Karena ciri pertama ketika Allah mencintai seorang hamba adalah menutup semua dosanya dan menjaga dia dari perbuatan maksiat.
Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 31. Ketika seseorang sudah mendapatkan cinta Allah, maka diberikan tandanya bukan pada harta, bukan pada kedudukan. Jadi kalau ibu misalnya semakin kaya, suami semakin tinggi kedudukan, jangan disimpulkan bahwa itu tanda cinta Allah, jangan. Ya. Kalau dalam saat yang sama belum mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tanda cinta yang Allah berikan yang pertama pada seorang hamba adalah menghapuskan dosanya dan menjaga hamba itu dari perbuatan maksiat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cintai seorang hamba. Kapan dicintai itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum, ketika Allah mengampuni seluruh dosanya dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Maka yang lakukan istighfar sampai merasakan kenikmatan istighfar itu. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesemaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik, bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran kedudukan ke hartanya berlipat tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Tsumma amatahu fa aqbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal, dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya tuh. Ya, ingat suratnya. Paham? Jadi kalau mengalami persoalan di titik nadir, terendah, itu yang disoal oleh Allah imannya dulu. Kamu masih punya iman nggak? Orang beriman nggak mungkin pesimis. Orang beriman nggak akan putus asa. Orang beriman nggak akan bunuh diri. Imannya ditanya dulu. Katanya kau beriman, iman kamu di mana? Kalau masih punya iman, kata Allah, ini ujian dari saya supaya kamu nyebut saya. Katanya ingin mendekat, kata Allah kan? Ittaqullah. Nah ini rumusnya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau engkau pengen cepat dapat solusi, maka aku berikan perangkat untuk cepat mengabulkan doamu itu. Perangkat itulah disebut dengan takwa. Nah, takwa itu ada urutan 240 kali disebutkan dalam Al-Quran, dibagi pada 3 segmen. Segmen ibadah ritual, segmen ibadah sosial, satu lagi segmen rumah tangga. Ya, karena itu tinggal cari aja di ibadah ritual, misalnya sholat, bangun tahajud malam, minta sama Allah. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan, servis di situ. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter. Jelas ya? Sekarang hidup kita punya masalah, maka yang bisa menyelesaikan semua itu kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuma sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Maka ketika Anda memohon kepadanya, kata Allah, saya akan panggil engkau setiap hari supaya engkau bisa menyampaikan kepadaku keluhan apa yang sedang kau rasakan. Masalah apa yang Anda miliki, maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Maka muncullah kalimatnya, wasta'inu bisabri wassalat. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu, terima. Nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Tenang dulu, tenang. Gelisah itu tidak merubah hasil. Marah-marah itu tidak menyelesaikan persoalan. Memvonis diri itu tidak menghentikan takdir yang sedang berlangsung. Tenang dulu, kata Allah itu. Damaikan dulu hatimu, tenang dulu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang sedang engkau tidak sukai ini ada sesuatu yang baik bagimu yang belum kau tahu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum.
Dan boleh jadi di balik yang kau idam-idamkan itu, yang kau pengen sekarang, yang divonis gagal itu, yang menurut orang kau tidak lulus di dalamnya, ada yang kurang cocok denganmu. Logikanya apa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu lebih tahu masa depan, lebih komprehensif pengetahuannya, sedangkan engkau itu terbatas pengetahuannya. Yang engkau inginkan mungkin sekarang menyenangkan engkau, tapi boleh jadi ada yang tidak cocok besok, ada yang tidak sesuai untuk keluargamu di pekan depan, ada yang gak bagus untuk masa depanmu. Engkau menginginkan yang sekarang, menurut pandanganmu aku memberikan yang terbaik bahkan untuk masa depanmu. Berupayalah selalu untuk menghadirkan amal soleh dalam setiap kehidupan kita sepanjang matahari masih terbit menyinari kita dalam kebaikan. Itu dulu poinnya. Sudah? 2. Berupayalah belajar dari musibah hidup untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan hidup yang sebelumnya pernah dilakukan. 3. Awas, ini belum selesai kesimpulannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti sepanjang kita bukan nabi dan rasul pernah berbuat salah, itu pasti. Ustadz juga sama, pasti pernah salah. Nggak ada ustadz yang sempurna. Makanya sering saya katakan, kalau belajar dari ustadz manapun, sepanjang itu baik, ambil kebaikannya. Kalau tak sepakat, sudah ditinggalkan saja. Yang tak sepakatnya tidak harus menghukumi orangnya. Itu paling gampang supaya kita nggak punya urusan di hari kiamat nanti. Jelas? Karena sepanjang manusia bukan nabi, bukan rasul, pasti punya apa salah, nggak ada yang sempurna. Orang yang baik itu adalah orang yang belajar dari kesalahannya untuk memupuk kesolehan di masa kehidupannya. Kalimat paling gampangnya gini, kalau mau dibikin status boleh ya. Betul, dan itu Allah sangat mencintai. Allah sangat cinta. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Itu catat tuh. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa. Pak, Bu, mohon maaf, gak ada yang sempurna, semua punya masa lalu. Makanya kenapa harokatnya fathah, supaya dibuka masa lalu itu, membuka masa depan yang lebih baik. Nah, kadang-kadang untuk menyadarkan kita dikasih musibah supaya kita sadar yang gak baik itu perbaiki. Kalau sudah dengan ada yang musibah kita berubah, pertahankan itu. Nah, itu Allah sangat cinta. Jadi kalau kita mendekat dengan keadaan pelan pun, Allah menyambut dengan keadaan yang cepat. Dan jangan pernah menyimpulkan kehilangan kasih sayang Allah, betapapun berapa dosa yang pernah kita kerjakan. Sampai turun surat tuh, surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad, katakan, sampaikan, viralkan pada hamba-hambaku yang sudah berlumur maksiat, jangan menyimpulkan gak akan pernah mendapat kasih Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Semua dosa yang pernah Anda kerjakan, saya kerjakan, kita kerjakan, kalau mau kembali Allah ampuni semua dosa-dosa itu. Jadi ketika Anda baca ini, idza syamsu kuwirat, ingat dosa. Salah sama ibu, sama bapak, belum minta maaf, sudah meninggal orang tua. Salah asuh anak, sehingga anak berkata yang kasar. Bukan orang lain yang salah, orang tua. Salah asuh. Jangan nyalain guru. Guru gak salah. Antum tuh harus tanggung jawab. Saya, kita selaku ayah dan ibu mendidik anak. Cuman karena gak sempat sepenuhnya waktu, kita titipin guru-guru mendidik. Kita nitipin tuh supaya dididik, karena kita gak sempat. Tanggung jawabnya kan bukan guru, harusnya kita. Jadi kalau ada anak salah, jangan salahkan anak dulu. Kita dulu. Lihat dulu tuh. Jadi begitu baca idza syamsu kuwirat, ingat dosa. Istighfar. Sebelum datang musibah. Atau yang kedua, musibah kecilnya. Ya, musibah kecil dari ajal itu tiba kematian. Musibah besarnya kiamat. Kalau sudah kiamat gak bisa diralat. Mumpung masih hidup, ralat itu. Diedit, kata-kata edit. Edit lagi dengan taubat. Perbuatan diedit supaya lebih baik. Mumpung masih hidup.
Nah, ini kita panjang ngaji nih, sampai 2 jam lebih kita ngaji sampai dengan saat ini. Kesimpulannya mesti dapat. Kalau sudah dapat seperti itu, iman makin menguat. Ada puncak harapan kepada Allah. Begitu istighfar sudah muncul, dosa diperbaiki, tanda dosa itu dihapuskan oleh Allah, diterima taubatnya, berubah perilakunya menjadi baik. Salah satu tanda. Makanya ketika ada kalimat taba wa amila sholiha, seringkali disampaikan begitu dalam Quran. Taba wa amila sholiha. Begitu tobat, berubah perilaku jadi baik. Anda kalau pernah berbuat perbuatan kotor di masa lalu, tiba-tiba menangis tobat, terus berubah jadi baik, itu tandanya tobat yang diterima Allah. Dan pesan saya, ingat ya, catat betul pesan ini ya, catat betul. Jangan diingat-ingat lagi perbuatan dulu, selesai. Karena nanti yang paling diandalkan setan menampilkan lagi memori masa lalu itu. Zina, membunuh, mabuk, dan sebagainya. Sudah tobat nih jadi baik, sudah nggak senang lagi, udah, jangan dipikirin lagi. Teruskan yang amal soleh, masa lalu tutup. Nanti setan akan terus menghadirkan itu dan memberikan kepada Anda satu pandangan bahwa kamu dosanya terlalu besar, belum tentu dimaafkan. Hati-hati, itu tipu daya setan. Jelas? Nah, jadi ketemu oleh kita, idza syamsu kuwirat, apabila mentari sudah digulung segulung-gulungnya, sehabis-habisnya, ya, masuk ke ayat 14-nya. Alimat nafsum ma ahdarat, barulah manusia sadar selama ini sudah mengerjakan apa, sudah melakukan apa. Bawa situasi kecilnya tiap kali lihat matahari, syukuri nikmat kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Taubat kita kepada Allah akan dosa-dosa, perbaiki diri kita sampai menghadirkan amalan yang kita pede kita bawa pulang untuk meninggal. Jadi kalaupun meninggal siap.